ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju kepada pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah penunggang kuda putih ini? Penunggang kuda putih ini adalah antikristus. Dia meniru Kristus sehingga disimbolkan dengan kuda putih tadi, lalu kepadanya diberi kuasa untuk merebut kemenangan. Jadi seakan-akan dia ini adalah Mesias. Shalom teman-teman, sahabat 3 Hari Channel, kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron. Semoga damai Kristus bersama kita selalu dan selalu. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara kembali tentang hal yang berkaitan dengan akhir zaman, yaitu tentang 4 penunggang kuda di dalam kitab Wahyu. Kalau sebelumnya kita berbicara tentang peta zaman, lalu kemudian kita bicara tentang angka 666 yang adalah angka antikristus, maka sekarang kita berbicara tentang siapakah keempat penunggang kuda yang ada di dalam kitab Wahyu itu. Dan untuk mengetahuinya, kita mari membaca satu persatu di dalam Wahyu yang ke-6 pasal mulai dari ayat yang pertama sampai berikutnya. Lalu aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju kepada pemenang untuk merebut kemenangan. Siapakah penunggang kuda putih ini? Ada banyak penafsiran tentang hal ini, tetapi saya lebih sepakat bahwa penunggang kuda putih ini adalah antikristus itu sendiri. Dikatakan bahwa kuda putih yang orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, antikristus ini adalah orang yang menunggangi kuda putih, dia meniru Kristus sehingga disimbolkan dengan kuda putih tadi, lalu kepadanya diberi kuasa untuk merebut kemenangan. Jadi seakan-akan dia ini adalah Mesias, seakan-akan dia ini adalah yang hebat. Itu yang disebut dengan kuda putih. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Lalu majulah seekor kuda lain, yaitu seekor kuda merah, seperti nyala api, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Kuda merah ini berbicara tentang peperangan, karena merah adalah simbol dari darah, yang artinya kuda merah ini adalah persimbahan atau pertumpahan darah. Jadi majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah seperti nyala api, dan kuasa untuk mengambil damai sejahtera. Damai sejahtera ini meliput dengan perang di antara kesana kemari, ya, seperti Tuhan Yesus berkata akan ada deru perang dan lain sebagainya. Kemudian mereka saling membunuh, manusia saling membunuh di dalam egonya yang digerakkan oleh iblis ini. Kemudian kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Itulah yang disebut dengan kuda merah. Jadi kuda putih simbol dari antikristus itu, kemudian kuda merah adalah simbol dari peperangan yang terjadi. Kemudian ayat yang kelima, ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Aku melihat orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, namun janganlah merusak minyak dan anggur itu. Apa yang dimaksud dengan kuda hitam ini? Kuda hitam ini berkaitan dengan kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan juga wabah-wabah tertentu yang ada di bumi ini. Jadi kuda hitam ini adalah, kalau mungkin kita bisa mengatakan, disebut dengan panceklik, yaitu kelaparan yang melanda di mana-mana sehingga banyak orang mati. Makanya disimbolkan dengan membawa timbangan. Membawa timbangan itu yang berkaitan dengan timbang menimbang. Lalu dikatakan di sini apa? Secupak gandum sedinar. Secupak itu sangat dikit sekali. Dan dinar itu kan uang emas. Jadi secupak gandum sedinar artinya sedikit sekali dari gandum itu dimahali dengan dinar yang sangat mahal.
Nah, jadi kalau dikatakan secupak gandum sederhana itu berkaitan dengan harga-harga yang mulai mahal, kerusakan ekonomi, kerusakan pondasi global dan lain sebagainya, inilah wabah yang akan menyerang kita di akhir zaman ini. Yaitu kelaparan, kematian yang disebabkan oleh kelaparan dan juga rusaknya ekonomi, rusaknya stabilitas global dan lain sebagainya yang disimbolkan dengan kuda hitam. Lalu ayat yang ayat yang ke-7. Ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Yang keempat adalah kuda hijau kuning. Hijau kuning ini adalah warna penyakit. Seperti orang yang sakit, pucat, dan lain sebagainya. Jadi kuda hijau kuning ini adalah penyakit dan wabah penyakit yang akan melanda di muka bumi ini. Dan ini terjadi secara progresif, teman-teman. Jadi ini bukan akan terjadi, tetapi sudah terjadi sejak dulu, tetapi semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu akan semakin intens. Jadi banyak akan salah paham, kita sudah di masa yang mana? Kita tidak sedang ada di masa yang mana? Kita sedang hidup di dalam masa ini, mulai dari 2000 tahun sampai Kristus akan datang kedua kalinya. Ini semua sudah terjadi. Ingat, kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos di dalam latar belakang gereja sedang dianiaya. Dan ini semua sudah terjadi pada waktu itu. Ya, dan ketika ada antikristus di zamannya para rasul, ada juga peperangan di zaman rasul, ada kematian akibat kelaparan di zaman rasul, ada juga wabah dan penyakit di zaman mereka. Dan ini semakin mendekati kedatangan Tuhan Yesus yang kedua akan semakin intens dan akan semakin parah dan akan semakin dahsyat dampak. Jadi kuda putih simbol dari antikristus itu, kemudian antikristus ini bukan sang antikristus tapi para antikristus yang banyak itu. Nanti sang antikristus itu akan datang di penghujung zaman, tetapi antikristus sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus, ya. Kemudian kuda merah yang menyimbolkan peperangan, persembahan darah, lalu kuda hitam menyimbolkan kematian akibat kelaparan dan juga harga-harga makanan dan ketidakstabilan dan lain sebagainya, kerusakan ekonomi di dunia ini. Kuda hijau kuning merupakan simbol dari penyakit-penyakit. Lalu kita baca di ayat 9, ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini adalah mereka para martir. Ayat 10, mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Ya, ini adalah para martir yang hidup di dalam periode kerajaan 1000 tahun ini, di masa gereja sekarang ini. Dan mereka berseru kepada Allah, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang tinggal di bumi. Nah, mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi para martir Tuhan Yesus yang sudah mati sejak zaman Tuhan Yesus itu berseru kepada Yesus, ya engkau penguasa yang benar dan yang kudus, berapa lama lagi kah engkau membalaskan darah kami? Nah, Tuhan menjawab itu dengan mengatakan apa? Karena mereka perlu menunggu jumlah saudara-saudara mereka hingga genap waktunya. Hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali kelak. Ayat ke-12, lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam, bagaikan karung dari bulu binatang dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung-gunung.
Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia. Dia ini siapa? Yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapa yang dapat bertahan. Inilah akhirnya kedatangan Sang Kristus itu. Ya, jadi di ujung dari semua kuda-kuda ini adalah kedatangan Kristus itu untuk menuai kebun anggurnya. Dan semua orang-orang tadi itu berkata, mereka tidak tahan melihat Kristus ketika ia datang menghakimi dengan adil dan benar. Jadi kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kuning ini sekarang ini sedang terjadi dan akan terjadi terus-menerus sampai tingkat keparahan yang paling cukup. Dan sejak itu semuanya sudah genap dan para martir sudah genap jumlahnya. Kristus pun datang yang kedua kali. Jadi kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda hijau, kuning ini bukan kuda-kuda. Bukan kuda-kuda seperti yang di hewan kuda, bukan. Ini adalah simbol yang digunakan oleh Rasul Yohanes untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi di masa Yohanes dan juga apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Yaitu para antikristus dan sang antikristus yang akan muncul dengan kuda putih. Kuda merah yaitu peperangan yang akan terjadi dan semakin masif di mana-mana. Kuda hitam yaitu kelaparan dan kematian akibat kelaparan sebab harga dan ekonomi yang semakin rusak. Dan kuda hijau kuning adalah kematian akibat wabah, penyakit, dan juga sakit yang tidak punya solusinya. Dan inilah yang akan semakin intens, semakin masif menjelang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kali. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga hal ini dapat membantu kita untuk memahami tentang keunikan bagaimana Alkitab berbicara tentang penggambaran zaman yang sedang terjadi dan yang akan datang. Sekali lagi Alkitab itu selalu memperingatkan kita untuk dan agar kita mempersiapkan diri kita menjelang hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali. Dan nantikan hal-hal yang baru dari channel kami 3 hari. Dan semoga hal ini dapat menjadi berkat buat saudara hingga Maranatha. Tuhan memberkati. Shalom.